Tidak bisa dipungkiri, Smart City adalah sebuah konsep tatanan peradaban kota yang mumpuni. Sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang tidak saja modern, namun juga memanusiakan warganya. Sayangnya, kerap kali ada minus di sana-sini. Proyek digeber di sana-sini, namun akhirnya mangkrak. Ujung-ujungnya hanya pemborosan alias buang-buang anggaran. Aktivis anti korupsi Kota Bandung menilai kebijakan Pemkot atas parkir elektronik tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Terlebih hingga kini, mesin parkir hanya jadi pajangan di jalanan Kota Bandung. Lantaran itulah, tahun 2022, Agus mengadukan proyek pengadaan mesin parkir elektronik Kota Bandung ke KPK. Namun hingga sekarang, belum ada kelanjutan dari laporan tersebut. Bayangkan Bu, titik-titik di daerah sepi juga dipasang pada saat itu. Jadi proyek yang memaksakan sebetulnya mah. Kami itu tidak hanya saya, beberapa kalangan kawan-kawan kami itu setiap bahkan tiap tahun, bahkan tahun 2018 kita identifikasi semua seluruh ada titik-titik yang rusak gitu ya. Berarti ini proyek yang salah, mungkin yang dari awalnya terlalu dipaksakan. Gak tahu ini keinginan siapa. Saya udah tahu pada saat itu banyak kalangan yang menolak, tetapi pada saat itu dipaksakan karena sudah ada percontohan 2015 di Braga. Padahal ada beberapa kalangan, kenapa kita pasang di titik-titik yang belum optimal, bahkan itu daerah-daerah sepi, udah aja di area-area publik aja. Mulanya, pengadaan mesin parkir elektronik digadang-gadang bisa mengatrol pendapatan daerah. Targetnya kala itu bisa mengantongi hingga 117 miliar rupiah. Namun faktanya di lapangan ternyata berbeda 180 derajat. Dalam 6 tahun terakhir sejak tahun 2017 hingga 2022, pendapatan rata-rata untuk parkir hanyalah 7,8 miliar rupiah per tahun. Unit Pelaksana Teknis Parkir Kota Bandung tidak memungkiri fakta rendahnya pendapatan parkir elektronik. Hal itu disebabkan mesin parkir tidak berfungsi maksimal. Selain lantaran beberapa mesin mati, mesin juga menggunakan teknologi yang sudah usang. Kita tahun 2016 kita melakukan perencanaan dengan adanya mesin parkir ini bisa mampu mendongkrak. Cuman pada saat pelaksanaannya di sini ada beberapa kendala yang dihadapi. Ya, pertama kendala dari dari uang elektroniknya, kartu pembayaran, terus dari kemampuan masyarakat dalam hal penggunaan terminal parkir elektronik ini. Terus pada saat sekarang juga kendala yang dihadapi itu lebih ke masalah teknis. Dikarenakan banyak mesin parkir atau beberapa mesin parkir yang tidak aktif lah. Saya bisa bilang tidak aktif dikarenakan pengaruh dari software dan hardware yang tidak berfungsi dengan baik. 445 unit mesin parkir yang digunakan di Kota Bandung bermerek Kale dan didatangkan dari Swedia. Harga per unitnya 125 juta rupiah. Lantaran buatan luar negeri, spare part maupun software mesin ini tidak bisa didapatkan di Indonesia. Ketika kita juga mau mengganti hardware atau softwarenya, itu sangat susah. Makanya ketika software ini ada kendala, jadi kita tetap harus melakukan kerjasama dengan pihak vendor yang membuat mesin parkir ini. Pada saat pengadaan barangnya ini, mesin parkir elektronik itu bagaimana sih Pak kajiannya? Kajian ini kan kebetulan bukan ada dari UPT Parkir. Kita ada di bidang yang lain, tapi dari Dinas Perhubungan bidang yang lain. Dilakukanlah uji potensi tentang kelayakan dari mesin parkir. Dari hal pendapatan. Tapi di situ
tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah dibikin oleh tim konsultan. Celakanya, belum kelar urusan mesin parkir mangkrak. Kini, Pemkot Bandung sudah punya rencana baru. Retribusi parkir bahu jalan bakal dihapus, digantikan dengan sistem parkir berlangganan. Dengan begitu, bisa dipastikan mesin parkir elektronik terancam jadi monumen alias kuburan mesin parkir. Jadi kalau kita analisis salah satu penyebab kemacetan itu adalah parkir bahu jalan. Nah, apalagi misalkan ya terutama parkir liar jelas ya. Nah, makanya kita mungkin maksud pemerintah pusat secara umum agar pertama lalu lintas menjadi lancar. Ya. Yang kedua tadi kalau parkirnya di daerah-daerah tertentu itu secara retribusi juga akan optimal gitu ya. Karena tadi ada aturan baru tentang penghilangan retribusi parkir bahu jalan, nah kan kita sekarang mau membahas tentang perda perhubungan. Nah karena perdanya ini mau dibuat, maka aturan tentang parkir ini pasti nanti akan disesuaikan dengan perda yang akan kita buat. Pelaksana tugas harian Wali Kota Bandung, Emma Sumarna, tidak menampik rencana tersebut. Sistem parkir berlangganan dianggap efektif mendongkrak pendapatan daerah hingga 200 miliar rupiah per tahun. Ini sedang diolah ya. Kita inginnya ke depan itu parkir berlangganan. Ya. Saya dapat informasi data kendaraan roda 4 di Bandung itu kan ada sekitar 500.000. Kemudian roda 2 itu ada sekitar 1.700.000 di Bandung. Ya. Kalau ini parkir berlangganan, artinya mungkin nanti bisa ditarik awal pada saat si pemilik kendaraan ini menguruskan PKB atau BPNKB. Kendaraan roda 2 taruh misalnya, untuk 1 tahun itu ditarik 100.000 misal. Ya, ini misalnya tolong digaris bawahi. Kali 1.700.000 itu potensinya sudah di angka 170 miliar. Ya. Roda 4 kalau 500.000 ditarik saja. Misalnya 150.000 atau misalnya 200.000 per tahun. Ya. Kalau kali 500 sudah 100 miliar. Kalau 150 mungkin 75 miliar. Artinya parkir ini kalau dengan pola seperti itu ada potensi di angka sekitar 200 miliar. Nah, kalau sekarang ini kan realisasinya masih sangat jauh. Baru sekitar 9 miliar sekian. Smart City jelas menjadi cita-cita luhur setiap pemerintahan kota maupun warganya. Namun tentu saja pemerintah harus melakukan kajian yang jelas dan mendalam. Sebab bagaimanapun, setiap proyek maupun pengadaan yang berkaitan dengan kepentingan publik harus benar-benar bermaslahat, bukan sekedar mengikuti tren yang ujung-ujungnya pemborosan anggaran negara. Metro TV